Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Yesus kuatku. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu dengan penuh syukur Tuhan. Kalau kami dapat menikmati Engkau kembali hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Taruh hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk kami terima firman-Mu seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini tema firman Tuhan kita yaitu dari Dia untuk Dia. Sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa 2000 tahun lalu Yesus datang ke dalam dunia ini, tak lain yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan dengan cara apakah Dia menyelamatkan manusia? Yaitu dengan cara Dia rela menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung seluruh dosa umat manusia. Dan firman Tuhan pun mencatat bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita, umat manusia, dapat menikmati kehidupan yang mulia, kehidupan yang indah, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus di sorga mulia. Haleluya. Dan kita tahu bersama bahwa kehidupan kekal, kehidupan yang indah itu yang Yesus berikan bagi orang-orang, bagi umat manusia, dapat dinikmati bagi semua orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, di mana kita, orang-orang yang sudah menerima kehidupan yang kekal, yaitu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Kehidupan yang lama, kehidupan yang ada di dalam dosa, yang menuju kebinasaan, akan berlalu dan akan diberikan hidup yang baru, hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat lagi pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Oleh sebab itu, bagi kita orang yang percaya, orang yang sudah menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus, baiklah, ya seperti di ayat 15 tadi dikatakan, baiklah hidup kita ya tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Puji nama Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana wujud hidup bagi Kristus. Ya, hidup untuk Kristus. Ya, hidup untuk Kristus. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19-21, di situ dikatakan menjadi utusan-utusan Kristus dengan membawa kabar pendamaian. Kita baca dari ayat 19.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Ya, salah satu bagaimana kita hidup untuk Kristus, kita hidup bagi Kristus, yaitu menjadi utusan-utusan Allah dengan membawa kabar pendamaian, membawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita yang sudah menerima kehidupan baru, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita menjadi utusan-utusan Allah, menjadi saksi-saksi Allah. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita mau membawa kabar sukacita ini. Kita mau belajar memberanikan diri kita. Mulai dalam perkataan kita, kita mau membawa kabar sukacita. Mungkin di tengah-tengah lingkungan pekerjaan di kantor, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah rekan-rekan kerja, mari pakai perkataan yang mengabarkan kabar sukacita. Sehingga kalau kehidupan kita dalam perkataan kita mengatakan perkataan yang memuliakan Tuhan, yang membangkitkan iman, maka kesaksian kita akan dikuatkan. Dan mungkin saudara-saudara yang masih menempuh pendidikan di sekolah-sekolah, mari jadilah utusan-utusan Allah di tengah-tengah teman-temanmu. Menjadi saksi membawa kabar sukacita, kabar pendamaian lewat perkataan dan juga bisa lewat perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sehingga dalam perkataan, perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan, kita menjadi utusan Allah dan kesaksian kita akan dikuatkan dengan cara hidup kita yang baik. Haleluya. Oleh sebab itu, kita orang yang percaya yang sudah menerima kehidupan baru dalam Kristus, baiklah kita juga hidup untuk Dia. Jangan merasa takut dan gentar, karena kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita lihat di pasal 2 dari Kisah Para Rasul, sewaktu murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Petrus yang tadinya tidak berani, dia tampil berani untuk mengabarkan kabar sukacita, bersaksi sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita orang-orang yang sudah menerima kehidupan yang baru, baiklah kita jangan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Haleluya. Dari Dia dan untuk Dia segala kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali bahwa keberadaan kami semuanya adalah dari Engkau Tuhan. Kami dapat menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati di dalam Engkau Tuhan, kehidupan di dalam Yesus seutuhnya, di mana kami akan menerima kehidupan yang baru, bahkan Kau janjikan kehidupan yang kekal kepada kami orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami, anak-anak-Mu, untuk dapat menjadi utusan-utusan Allah, mengabarkan kabar sukacita kepada banyak orang, sehingga mereka pun dapat memiliki kehidupan yang baru, yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami mau melangkah bersama Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kehidupan anak-anak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Engkau, dan Engkau saja yang
ditinggikan dan dibesarkan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami sambut hari ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus aku kuat.